Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu dan untuk sesi ini kita khususkan untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari audiens ya Pak Ustadz ya. Boleh. Seputar dengan tema kita hari ini ataupun di luar tema, kami persilakan. Siapa yang ingin bertanya untuk pertama untuk bertanya? Kami persilakan. Ibu, ya. Itu tombolnya udah sudah Ibu? Sudah. Ya, udah bisa itu Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yarawati Basri dari Majelis Taklim Al-Mukhlisin Kelurahan Surabaya. Ya, silakan Ibu. Yang saya mau tanyakan Pak, Pak Ustadz, Ya. Ustazah, selama ini kita sehat kan? Ya. Nah, terus kita sholat terus kan? Entah diterima sama Yang Maha Kuasa, entah enggak. Nah, kita belum tahu kan hasilnya. Ya. Nah, setelah kita udah sakit kaki, udah sakit apa tuh, apakah bisa kita sholatnya duduk, apa datar kursi, bagaimana? Nah, itu pahalanya gimana? Oke. Itu Pak Ustadz. Apakah pahalanya berkurang juga gitu ya Bu ya? Pahalanya kurang, apa sama aja begitu. Nah, itu yang saya tanya. Karena soal saya udah berumur 68. Masya Allah Ibu, 68. Ya Allah, nggak kelihatan ya Pak Ustadz ya? Iya, kelihatan masih 17. Masya Allah, apa sih Bu resepnya Bu? Mungkin itu aja Pak Ustadz. 68 masih segar bugar. Mohon dijelaskan. Baik, Terima kasih ya Ibu. Sekali nanti kami minta resep dari Ibu ya. Resep awet muda. Silakan dijawab Pak Ustadz. baik Mbak Arianti, saya coba. Jadi pertanyaan tadi, Allah firman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Jadi Allah tidak pernah memberatkan seorang hamba. Urusan ibadah jelas itu Bu. Jadi umpamanya Ibu, kita tidak bisa melaksanakan ibadah walaupun kesempurnaannya tentu berkurang, tapi karena darurat tadi ada uzur kesehatan yang kurang mendukung, ya boleh saja tidak bisa tegak lagi sholatnya, silakan duduk. Ya kan? Kalau tak bisa duduk, berbaring Bu. Ini tadi dalam urusan darurat loh Bu. Uzur maksudnya. Kita tidak memungkinkan, udah mau berdiri takut jatuh. Iya. Duduk pun seperti itu, tidak bisa lagi duduk, ya udah berbaring. Berbaring tidak bisa, ya sudah telentang. Telentang macam ini. Telentang macam mana caranya gitu. Ya udah, isyarat pun masih diperbolehkan. Maka dalam sebagian para ulama menyebutkan nggak ada istilah kodok sholat itu. Ya. Artinya apa? Karena tidak ada istilah mengkodok. Karena macam mana caranya bisa kita lakukan sholat. Iya. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa, udah isyarat pun bisa. Isyarat, sholat isyarat itu. Jadi udah gerakan niat kita sholat gitu. Ya, tapi kalau sudah isyarat pun tidak pacak lagi, ya sudahlah disolatin lah, sudah apa lagi itu. Alhamdulillah. Ya kan? Tapi kalau kita masih bisa yang melaksanakan sholat itu berdiri, lebih sempurnanya ibadah kita, pahalanya juga pasti lebih. Kalau masih bisa berdiri. Ya, jangan ini kawan-kawan kadang-kadang saya lihat itu masih bisa berdiri buat apa namanya itu. Karena diberi kemudahan, lalu mengambil kemudahan itu Pak Ustadz ya. Walaupun padahal masih kan bisa. Masih bisa. Kan Nah, tapi kalau misalnya udah tidak bisa lagi, yang Ibu bilang sakit, itu pahalanya tadi, gimana? Itu istilahnya tadi yang uzur tadi. Uzur itu namanya. Uzur, kita dalam ilmu fikih ada namanya darurah. Kalau sudah darurat sifatnya itu karena tadi uzur, karena sakit lutut, sakit apa, ya sudah semampunya yang bisa. Tapi pahalanya tetap Pak Ustadz ya? Pahalanya tetap. Tapi ingat jangan dibuat-buat tadi Bunda. Kalau dibuat-buat, itu minta itu namanya tuh. Iya. Tidak boleh. Jangan sakit perut dikit langsung sholat duduk ya Pak Ustadz ya. Dia sudah tidak mampu. Seolah-olahnya dia sholatnya ini khususnya dia mampu, kuat untuk melaksanakan sholat berdiri gitu. Iya. Aduh malas berdiri, duduk aja. Kan ada yang gitu. Iya. Jadi kan dibuat-buat tuh. Iya. Jadi padahal dia dapat bisa sebenarnya masih berdiri.
Nah, itu kikir jabatan. Ya, jawabannya Bunda itu. Iya. Artinya tidak mengurangi ya Ibu ya, tetap pahalanya tetap tetap sempurna, pahalanya sempurna gitu dapat. ya. Karena memang alasan uzur darurat tadi ya. Darurat tadi kan. Nggak usah dipaksakan, memang nggak boleh dipaksakan, semampunya. Itu ya Bunda ya. Masya Allah, gitu ya Bunda. Bunda awet muda. Awet muda. 68 aja masih cantik, gimana umur 17 dulu ya? Aduh. 10 tahun. Baik. Jangan-jangan bunga desa. Bunga desa, rebutan nampaknya. Baik, lanjut. Siapa? Ada Bu, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi. Ya. Saya Majelis Taklim Al-Mukhlisin. Yang saya akan tanyakan ini Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Kami kan khususnya saya, ini kan dalam pergaulan kita sudah berbuat baik, tapi tanggapan manusia terhadap kita pasti masih jelek gitu kan. Jadi saya mohon pencerahan bagaimana cara saya pribadi untuk menerima perbuatan orang yang sudah kita beri kebaikan dibalas dengan kejahatan. Mohon pencerahannya. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Emi. Kami persilakan Pak Ustadz untuk dijawab langsung. Kasih Mbak Yanti langsung ya. Langsung. Masih ada kan waktu? Iya, masih. Oke, jadi gini, Ibu siapa tadi? Emi. Bu Emi yang luar biasa ya, pertanyaannya bagus ini. Jadi ada hadis Nabi, sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya kan? Silman qati'at. Untuk nilai tambah itu kan kita dapat sambung tali silaturahmi pada orang yang memutus tali silaturahim. Itu kita udah baus sama orang tetap tak mau baik sama kita. Sambung tali silaturahmi pada orang yang memutus tali silaturahmi dengan kita. Kita udah baik-baik tapi orang tidak mau berbaik-baik dengan kita. Itu nilai tambah untuk Ibu. Kalau Ibu umpama menyambung tali silaturahmi dengan orang yang baik dengan kita, itu biasa. Biasa itu, pamrih namanya, balik itu balik. Orang yang memutus tali silaturahmi kita mendekatinya terus. Tetangga kita menjauh dari kita. Kita keluar rumah dia mukanya masam, kerut 17. Itu tidak pernah dia nak dengar kita apalagi. Berbagi. Nah, itu kita berbaik terus sama dia. Itu nilai tambah untuk seorang mukmin itu. Silman qati'at. Wa'timan haromat. Beri pada orang yang tak pernah mau memberi apa-apa kepada kita. Biasanya kalau kita dengan tetangga apa dimanapun kita, kan ada orang yang tak mau memberi apa-apa, bantuan, pertolongan, jangankan beri apa-apa lah pokoknya, nasihat segala macam itu. Jadi kita memberi. Nah, itu nilai tambah. Kalau Ibu umpamanya masak sayur, beli kasih kuahnya aja, kasih tetangga, kemudian dibalas tetangga, itu namanya itu biasa pamrih. Balasan itu. Balas budi apa ya namanya? Balas budi lah namanya itu. Tapi kalau orang itu tidak pernah memberi kepada kita beri ke dia. Nah, itu nilai tambahnya. Itu yang yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waqtiman haramat, beri pada orang yang tak pernah mau memberi apa-apa kita. Baru kemudian wa'fu amman zalamat, maafkan orang yang berlaku zolim kepada kita. Ada orang nih Bunda suka zolimin kita. Kita tidak salah apa-apa, kita dizolimin, digibahin, difitnah segala macam. Ini tidak baik pokoknya dengan kita, ya kan? Baik. Jadi kita maafkan saja. Itu nilai tambahnya. Jangan dibalas. Jangan dibalas. Ibaratnya itu orang lempar batu, kita lempar pisang. Baca ya. Keburukan orang itu balas dengan kebaikan. Nah, tapi sulit dah, susah memang benar. Cuman kalau bisa. Nabi kan praktekkan. Ya kan kita praktekkan. Bismillah ya Pak Bismillah. Ustadz ya. Kita usahakan. Baik. Ya, itu. Baik Pak Ustadz. Jadi sambungkan tali silaturahim pada orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, itu dia. Nanti kita akan lanjutkan kembali ya Pak Ustadz ya, tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu.